Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Moj Virus Iksan dengan NIM 1861-2019-12 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan bukan menganalisis sih, tapi menjabarkan gimana alternatif bisnis di saat pandemi seperti ini, yang dimana banyak bisnis ada yang eh, rata-rata sih hampir turun semua ya, bahkan ada yang sampai tutup. Dan di sini saya akan menjabarkan bagaimana alternatif dari bisnis agar tetap survive di masa pandemi seperti ini. Sebelumnya gimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman baik-baik dan sehat-sehat aja ya. Nah, langsung saja, ini merupakan alternatif yang saya catat nih, saya rangkum untuk banyak bisnis agar survive di tengah serangan pandemi ini. Jadi yang pertama adalah yang telah saya rangkum adalah geser fokus buat produk yang relevan. Nah, buat produk yang relevan tuh contohnya gini, misalnya di saat seperti ini kan orang nggak boleh keluar rumah, semua harus dari rumah aja, bukan selain bekerja di rumah aja atau work from home, semua yang dilakukan itu harus dari rumah aja. Contohnya misalnya kita mau yang biasanya sama keluarganya mungkin makan di restoran atau makan di luar rumah. Nah, sekarang ada alternatif lain nih dari beberapa pengusaha kuliner, yaitu menyiapkan frozen food atau makanan beku atau makanan siap saji. Nah, nanti dan nanti si yang tadi disarankan dari rumah bisa pesen. Terus ada juga layanan home service, misalnya home service cuci mobil, potong rambut, terus cuci baju juga, laundry, termasuk antar jemputnya ya. Misalnya kalau yang tadi mobil bisa diangkut mobil atau di towing dengan kata lainnya. Terus yang antar jemput, laundrynya bisa diantar jemput. Antar jemput tuh bisa yang tadi frozen food juga, yang makanan. Terus selanjutnya adalah geser fokus buat produk yang relevan. Selanjutnya ada beberapa bisnis yang bentuknya sebelumnya berbeda sekali dengan bisnis yang sekarang dia jalani, terpaksa mereka jalani yang sekarang. Contohnya adalah membuat masker. Nah, masker kain, terus di motifnya mereka buat dengan sendirinya atau cetak sendiri, terus dijual di toko online atau di pinggir jalan mungkin. Dan peminatnya yang sangat lumayan banyak sih, karena kan dari yang masker yang biasa kemarin sempat jarang, yang seperti sensi gitu kan, terus pada beralih ke masker kain. Terus ada face shield juga yang begini, ada yang sekarang ada yang lucu-lucu tuh, ada yang kecil-kecil buat anak. Nah, terus ada yang sanitizer juga yang wanginya banyak, terus ada yang ada gelnya atau yang nggak ada gelnya. Terus yang kedua adalah pemasaran, promosi di tengah pandemi ini, atau pemasaran di tengah pandemi ini. Pemasaran sama promosi beda, maaf. Pemasaran di tengah pandemi ini sebaiknya itu lebih gencar sih. Lebih gencar itu maksudnya kita mengubah bentuk produk atau bentuk produk yang akan disampaikan atau diberikan kepada konsumen. Pemasaran yang dilakukan, misalnya kita bisa kasih kupon atau ucapan selamat yang misalnya kertas gitu kan. Kita misalnya udah pesen, terus barangnya datang ada kertasnya, terus selamat ya, makasih sudah memesan barang ini gitu kan. Misalnya kupon kan bisa untuk belanjanya tuh nanti misalnya udah butuh atau pas pandemi ini mereda, lumayan untuk membantu para pengusaha mendapat aliran dana yang walaupun memang tidak cukup untuk operasional, tapi lumayan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Dan di sini ada 5 strategi pemasaran yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah empati. Di masa pandemi ini, berjualan dengan empati akan lebih menarik ketimbang berjualan dengan hard selling yang biasa dilakukan sebelum pandemi.
Jadi sebuah merek atau semua pengusaha, semua entrepreneur tuh harus bisa melihat situasi di tengah krisis ini. Seperti yang sebelum tadi saya sudah sampaikan, contohnya membuat masker atau hand sanitizer. Terus yang selanjutnya adalah solution atau solusi. Agar bisa bertahan, para pelaku atau para merek ini harus bisa memberikan solusi nih yang dibutuhkan di tengah pandemi ini. Misalnya jika ada yang misalnya guru atau dosen itu bisa menyediakan e-learning gratis atau pengetahuan gratis, misalnya dokter juga bisa men-sharing tentang tentang info-info. Jadi mereka misalnya men-share video di sosial media atau membuka seminar kecil-kecilan gitu biar orang-orang tuh sekalian belajar daripada di rumah aja, misalnya nggak ada kerjaan gitu kan, bisa belajar lewat video conference. Terus yang ketiga adalah giving atau memberi. Di masa sulit seperti ini, memberi merupakan citra positif bagi pengusaha atau merek tertentu. Jadi merek-merek besar atau pengusaha-pengusaha yang masih memiliki dana berlebih bisa membantu para masyarakat yang menjadi korban dari pandemi ini. Karena yang tadi sudah saya bilang, di tengah pandemi ini berempati itu lebih menarik ketimbang dengan kita berjualan seperti normal biasa. Terus yang keempat adalah useful atau berguna. Strategi pemasaran useful ini merupakan strategi bagaimana sebuah brand terus para pengusaha bisa berguna dan menciptakan manfaat sosial. Contohnya tuh misalnya misalnya brand TV internet. Nah, mereka menyediakan layanan gratis nih untuk tontonan untuk para keluarga menonton di rumah secara gratis, misalnya sebulan atau 2 minggu begitu. Terus yang terakhir ada responsible. Merek itu corporate citizen, bukan economic animal. Jadi ya bisa dibilang bukan cari profit terus ya yang diincar ya. Tapi kan semua perusahaan atau semua brand juga punya yang biasa disebut dengan CSR. Jadi mereka bertanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, misalnya responsible itu tanggung jawab terhadap masyarakat. Misalnya suatu brand brand kopi, misalnya satu brand kopi sebelum menyerahkan produknya nih kepada konsumen, di situ ada label kecil yang nanti ditempelkan di gelasnya, itu dibuat oleh siapa, terus diperiksa oleh siapa, dicek oleh siapa. Nah, semua di situ ada nama karyawannya, terus ada suhu karyawannya juga. Jadi memastikan bahwa apa yang diterima masyarakat tuh benar-benar aman dan sehat. Terus setelah pemasaran tadi kan pertama kita ada geser fokus atau buat produk yang relevan, terus pemasaran, dan yang ketiga adalah memaksimalkan layanan online. Sebenarnya memaksimalkan layanan online sebelum pandemi juga emang udah serba online ya, tapi di tengah pandemi ini tambah meningkat lagi antara pengguna dan penjual. Makin banyaknya penjual yang beralih ke online tentu saja, dan penggunanya pun mau nggak mau kan harus download aplikasi yang sebelumnya nggak di-download, sebelumnya belanja di toko offline, nah sekarang toko online. Nah, sekian presentasi singkat dari saya tentang bagaimana para pengusaha, para brand besar, para perusahaan bisa menari di tengah badai ini. Jangan kita menunggu badai ini selesai, karena kita nggak tahu kapan badai ini selesai. Jadi kita harus bisa, bagaimanapun caranya kita harus bisa menari di tengah
di tengah badai ini, maaf. Sekian presentasi singkat dari saya, Mojverus Iksan dengan NIM 1861 2019 12 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jangan lupa subscribe, komen, share video ini ke teman-teman kalian dan like, jangan lupa. Dadah, assalamualaikum.